Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Halwa Zonialova dengan NIM 244820113 dari kelas 2C Farmasi. Di sini saya akan membawa senyawa organik yang terdiri dari 5 topik: aldehid, asam karbosilat, keton, karbohidrat, dan juga lipid. Struktur dan sifat aldehid. Aldehid memiliki grup fungsi min-CHO yang menjadi ciri khasnya dalam struktur kimia. Ciri khas aldehid yang lainnya adalah adanya atom karbon yang terikat pada atom hidrogen dan oksigen. Aldehid bersifat polar yang berpengaruh pada sifat fisik seperti titik didih dan kelarutan dalam pelarut polar. Aldehid dapat dioksidasi menjadi asam karbosilat, berkontribusi dalam berbagai reaksi kimia yang penting dalam sintesis organik. Aldehid dalam kehidupan sehari-hari. Ada sebagai formaldehida, asetaldehida, pentanal, dan heksanal, juga sebagai senyawa kompleks. Selanjutnya adalah struktur dan sifat asam karbosilat. Asam karbosilat memiliki grup fungsi yang dikenal sebagai min-COOH yang merupakan ciri khas dari senyawa ini. Kemampuan asam karbosilat untuk melepaskan proton H+ menjadikannya asam yang penting dalam berbagai reaksi kimia. Asam karbosilat memiliki titik didih yang lebih tinggi dibanding dengan hidrokarbon yang dikarenakan adanya ikatan hidrogen antar molekulnya. Asam karbosilat banyak digunakan dalam industri makanan, farmasi, sebagai bahan pengawet ataupun bahan aktif dalam obat. Contoh-contoh dari asam karbosilat itu ada di antaranya yaitu asam asetat, asam benzoat, asam stearat, juga sebagai peran dalam metabolisme. Struktur dan sifat keton. Keton ditandai dengan adanya grup fungsi karbonil yang terikat pada 2 atom karbon. Keton bersifat polar yang berkontribusi pada titik didih yang lebih tinggi dibandingkan hidrokarbon. Berbeda dengan aldehid, keton tidak dapat dioksidasi menjadi senyawa lain yang menjadikannya ciri khas dalam reaksi kimia. Keton dikenal memiliki aroma yang rasa yang khas yang dapat ditemukan pada beberapa makanan, memberikan karakter unik pada produk. Contoh keton dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama itu ada aseton, atau disebut juga dengan keton sederhana. Ada juga sebagai keton dalam industri. Keton lain yang dalam industri biasanya digunakan adalah seperti metil, etil, keton. Peran keton dalam metabolisme. Keton berperan penting dalam proses metabolisme lemak, menyediakan energi bagi tubuh. Selanjutnya adalah struktur dan sifat karbohidrat. Karbohidrat terdiri dari 3 elemen utama, yaitu karbon, hidrogen, dan oksigen yang membentuk struktur dasar dari senyawa ini. Karbohidrat dikenal sebagai sumber energi utama bagi tubuh, memberikan kalori yang diperlukan untuk aktivitas sehari-hari. Karbohidrat terdiri dari 3 jenis utama. Yang pertama yaitu monosakarida, disakarida, dan polisakarida. Masing-masing dari 3 ini memiliki fungsi dan sifat yang berbeda. Karbohidrat juga memiliki struktur yang bervariasi, dari yang sederhana hingga yang kompleks, mempengaruhi cara tubuh memprosesnya. Contoh karbohidrat dalam sehari-hari, yaitu glukosa atau monosakarida umum, sukrosa atau disakarida dalam gula, pati dan selulosa ataupun polisakarida. Struktur dan sifat lipid. Lipid adalah kelompok senyawa yang terlarut dalam pelarut organik tetapi tidak larut dalam air, menjadikannya penting dalam berbagai fungsi biologis. Komponen utama lipid termasuk trigliserida, fosfolipid, dan sterol. Lipid berfungsi sebagai penyimpan energi. Lipid memiliki struktur yang bervariasi, termasuk rantai panjang asam lemak. Lipid dalam kehidupan sehari-hari ada sebagai minyak nabati dan lemak hewani, fosfolipid, kolesterol, dan penyerapan vitamin. Kira-kira sekian penjelasan dari saya hari ini, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.